Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Simple Man. Sebuah kisah yang berjudul Lelahku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jadi ceritanya pada suatu malam, Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita. Dodit diajak ke sebuah kaki gunung melewati jalan yang di kiri kanan jalan hanya ditemui pohon. Di dalam hutan ke sebuah rumah kayu yang anehnya hanya ada satu rumah saja yang ada di tempat itu. Rumah itu terbuat dari bahan kayu dan gedek atau anyaman bambu. Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Wanita tua itu nampak ganjil, di mana badannya sangat kurus. Bahkan Dodit bisa melihat tulangnya yang dibalut kulit tipis. Si wanita ini tidak banyak bicara. Ia hanya memberi Dodit kopi dan Dodit harus menghabiskannya. Setelah itu tidak ada yang terjadi karena mereka kemudian pulang begitu saja. Anehnya, Dodit tidak begitu ingat kejadian ini jika Mbak Purwo tidak menyentuh tangannya. Mbak Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya. Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong, lalu meminumkannya di mulut Dodit. Sembari tertawa, Mbak Purwo kemudian berkata, "Kamu ini gak pernah dengerin aku," ucapnya setengah bercanda. Mbak Purwo kemudian bergurau. Ia bertanya kepada Dodit, "Kamu pengen tahu apa yang terjadi sama kamu?" Dodit yang dalam kondisi penasaran tentu saja ingin tahu. Ia mengangguk. Lalu Mbak Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu rumah Mbak Purwo dibuka, saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbak Purwo, tepat di hadapan mereka, ada seseorang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbak Purwo. Orang itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu. Dodit tentu saja kaget sekaligus merinding karena si wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu. Mbak Purwo kemudian berkata kalau wanita inilah yang selama ini ngelintrik Dodit menggunakan media kartu dari kopi yang Dodit minum. Mbak Purwo kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang karena mulai dari sini dia yang akan mengurusnya dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang apakah mau melanjutkan hubungannya dengan wanita yang sekarang dia pacari atau tidak. Mbak Purwo tidak mau terlalu jauh ikut. Singkat cerita, Dodit mulai jaga jarak dengan si wanita dan orang tuanya. Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan si wanita karena alasan lintrik itu. Dan disitulah saat malam, ketika Dodit tidur di atas ranjang, tiba-tiba dari bawah ranjangnya, Dodit mendengar suara. Suaranya terdengar seperti suara tulang yang bergemeretak. Dodit yang terbangun lantas menengok ke bawah ranjang. Ia takut kalau ada sesuatu seperti binatang atau semacamnya. Anehnya, tidak ada apapun di bawah ranjang, kecuali benda-benda usang yang lama tidak diurus. Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat karena di atas kasurnya sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya. Dodit seketika menjerit sekeras-kerasnya. Dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit lupakan bahkan sampai saat ini. Mbak Purwo kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu. Jadi dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit. Saat mengetuk pintunya, Mbak Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit yang semakin takut akan terjadi hal-hal di luar nalar kepadanya memaksa Mbak Purwo untuk mendobrak pintu.
Tapi Mbah Purwo berkata, sebagai seorang bertamu, menjunjung adab itu hukumnya wajib. Jadi dia memilih untuk menunggu. Tidak lama berselang, si wanita tua akhirnya keluar dan menemui mereka. Terjadi pembicaraan di mana Mbah Purwo meminta dengan sopan untuk tidak melanjutkan kegiatan usilnya yang berhubungan dengan Dodit. Anehnya si wanita tua tertawa. Dia tidak bisa bicara kecuali tertawa. Sementara suara tertawanya terdengar mirip seperti suara tertawanya kuntilanak. Singkat cerita, Mbah Purwo yang selalu meminta dengan nada ramah dan sopan terus-menerus tidak dihiraukan. Disitulah pertama kalinya Dodit melihat Mbah Purwo marah. Dengan wajah yang merah padam, Mbah Purwo melayangkan ancaman yang baru ini Dodit dengar keluar dari mulut beliau. Kamu kalau sampai masih berani mengganggu muridku, aku jamin kepalamu berputar, tulangmu kubakar, darahmu akan kusesap. Kamu akan melihat duniamu yang tidak seberapa itu selesai di atas tanganku. Dengarkan orang sinting. Wanita tua itu juga untuk pertama kalinya akhirnya tidak lagi tertawa. Ia kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali sembari menawarkan air putih. Dengan ramah, Mbah Purwo kemudian berkata kepada Dodit, mulai hari ini wanita tua ini tidak akan lagi berani menyentuh Dodit. Dan semenjak itu urusan dengan wanita yang Dodit pacari berakhir semuanya. Untuk waktu yang lama, Dodit akhirnya sudah menikah. Ia juga semakin jauh dengan kehidupan mistis. Bahkan ia juga sudah jarang berkunjung ke rumah Mbah Purwo. Namun suatu ketika Dodit harus kembali menemui beliau karena suatu urusan yang mana belum pernah Dodit alami sebelumnya. Ibu kawan Dodit yang sudah dianggap ibunya sendiri mendadak meninggal dengan cara paling ganjil, yaitu beliau mati dengan badan terpisah-pisah setelah dihantam sebuah kereta yang melintas. Seluruh anggota tubuhnya yang tercerai-berai berwarna hitam seperti daging yang dibakar. Masalahnya, sebelum beliau meninggal, kawan Dodit sempat menyinggung soal santet. Jadi ceritanya begini, Dodit ini punya kawan baik, sebut saja namanya Rafli. Rafli ini punya kakak perempuan, Indah namanya. Dodit sudah menganggap Indah ini seperti kakaknya sendiri. Jadi sebegitu sayangnya Dodit sama Rafli dan semua keluarganya. Singkat cerita, ada gesekan yang mana konon keluarganya mendapat semacam santet dimulai dari bapaknya Rafli. Setiap hari dari dalam mulutnya, beliau memuntahkan darah dan binatang yang biasa ada di tanah. Cacing, kelabang, sampai kalajengking pernah keluar dari tenggorokannya. Karena masalah itu, keluarga Rafli meminta bantuan seorang pemuka agama yang kemudian datang untuk memeriksa. Setelah pemuka agama itu melihat-lihat sekeliling rumah Rafli, wajah pemuka agama itu terlihat sangat pucat. Beliau kemudian mengajak bapak Rafli untuk berbicara empat mata. Rafli yang penasaran kemudian ikut menguping. Di sana si pemuka agama mengatakannya, yang mengirim ini orang dekat. Kamu kalau ingin tahu, saya bisa ngasih tahu siapa orangnya, tapi kamu pasti sakit hati kalau mendengar siapa yang mengirim. Rafli menahan nafas. Dia sangat terkejut dengan kata-kata si pemuka agama itu. Siapa orang dekat yang tega melakukan ini kepada keluarganya? Bapak Rafli saat itu terlihat bingung. Sebelum dia mau mendengar nama dari pengirim itu, beliau bertanya terlebih dahulu alasan kenapa mereka mengirim keluarganya hal-hal seperti ini. Dengan muka lesu, si pemuka agama langsung menjawab, daganganmu di pasar laris kan? Karena laris itu yang membuat orang jadi iri dan ditutupi oleh nafsu setan. Rafli masih menguping. Dia penasaran sama siapa pelaku dari santet ke keluarganya ini. Yang mengirim itu adiknya istrimu. Rafli tentu saja kaget setengah mati. Tantenya yang selalu menyapa dia saat pergi bekerja adalah pelaku dari santet yang menyerang keluarganya. Singkat cerita, bapak Rafli tidak memilih untuk membalas perlakuan adik istrinya. Dia juga memilih menyembunyikan siapa pelaku dari santet yang dikirim itu. Maka dengan mengikuti nasihat dari pemuka agama itu, mungkin keluarga Rafli bisa menghindari konflik yang lebih pedih. Hanya saja, semakin lama semakin parah. Bahkan ibu Rafli sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya. Kakinya dibuat lumpuh. Rafli masih bimbang bagaimana adiknya ibu bisa setega ini menyerang ibu, yang adalah kakak kandungnya sendiri.
Bahkan pernah di suatu malam, pemuka agama itu datang di tengah badai. Sambil menutupi kepalanya dengan kain sorban, dia datang untuk memberitahu bapaknya Rafli. "Besok, anakmu yang perempuan kalau keluar dari rumah, ingat harus menggunakan kaki kanan dulu ya. Lalu jangan jalan ke arah utara dulu, selatan dulu ya." Rafli yang mendengar itu dari ruang tamu nampak bingung. Kenapa pemuka agama itu mengatakan hal yang janggal seperti itu? Bapak Rafli kemudian melarang Indah kakak Rafli untuk keluar dari rumah dulu. Pun kalau seandainya ia harus keluar, baik Bapak Rafli sampai ibunya tidak berhenti mengingatkan soal pantangan itu. Rafli sendiri sebenarnya sudah kesal. Kalau dia bisa membalas, pasti akan dia balas. Singkat cerita, suatu hari saat masa masih genting itu, Indah keluar karena harus membeli salah satu bumbu. Rafli sendiri waktu itu sedang tidak ada di rumah, sementara bapak juga sedang bekerja. Hanya ibu yang berkali-kali teriak mengingatkan dari dalam kamar karena wanita itu masih belum bisa berdiri, apalagi berjalan. Indah sendiri hanya menjawab iya dengan setengah malas karena capek dengan nasihat itu. Untungnya Indah keluar dari rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Hanya saja dia langsung berjalan menuju ke utara, tempat pedagang sayur berada. Naas, entah bagaimana itu bisa terjadi karena kejadiannya sendiri berjalan dengan sangat cepat. Di tengah jalan raya, Indah tiba-tiba merasakan kedua kakinya mendadak mati rasa sebelum dia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam aspal. Masalahnya bukan di aspal itu, tapi dari arah utara melaju truk yang sedang melaju kencang. Posisinya, jeda waktu saat Indah jatuh tersungkur dengan truk yang sedang melaju itu hanya sepersekian menit. Kepala Indah seketika digilas hingga tidak berbentuk lagi. Rafli hanya bisa diam melihat jasad kakaknya terbaring dengan kepala disumpal kain berwarna putih yang berlumuran darah. Brengseknya, Tante Rafli, orang yang konon dituding sebagai pelaku dari santet kiriman itu, datang ke rumahnya untuk melayat. Wajah wanita itu nampak berduka. Di dalam rumah, Bapak Rafli sebenarnya nyaris mengambil golok yang biasa dia simpan di dalam dapur. Namun anggota keluarga yang lain segera menghentikannya. Ajaib, saat pemakaman itu sedang berlangsung, ibunya Rafli tiba-tiba bisa sembuh dengan sendirinya. Beliau bisa berdiri untuk mengantarkan jenazah putrinya ke liang lahat. Meski begitu, Ibu Rafli selalu menasihati semuanya untuk sabar dan tidak gelap mata. Musibah yang menimpa keluarganya ini mungkin sudah menjadi suratan takdir mereka. Setelah 5 bulan kejadian naas itu, lagi-lagi pantangan itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini harus ditanggung oleh Ibu Rafli. Di suatu siang yang terik, Rafli mendapati kabar kalau ibunya meninggal karena dihantam kereta dengan tubuh bercerai-berai. Hanya saja ada kejanggalan, yang mana daging-daging dari wanita itu berwarna kehitaman seperti dibakar oleh api. Rafli merasa sangat kehilangan. Bapak juga sama. Lantas keributan antara bapak dan adik dari ibunya tidak pernah bisa dibuktikan karena bagaimanapun santet itu gaib. Dodit yang mendengar kabar itu dari mulut kawan baiknya Rafli sontak merah padam. Dia pun pergi ke rumah Mbak Purwo untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak pernah ke sana. Ia menceritakan semua tragedi itu dan betapa dia dendam kesumat dengan apa yang terjadi. Selain itu, Dodit meminta Mbak Purwo untuk melihat apakah benar yang mengirim itu adik dari ibunya Rafli. Sayang seribu sayang, Mbak Purwo membenarkan kalau pelaku itu memang adik dari almarhumah ibunya Rafli. Dia mengirim semacam sosok hitam besar yang selama ini berjaga di jalan sebelah utara rumah Rafli. Jebakan itu memang sejak awal dipasang di sana, karena bagaimanapun kebencian, iri dengki yang dimiliki wanita itu sangatlah besar sehingga nyawa menjadi pertaruhannya. Dodit kemudian bersumpah dia ingin membalas orang yang sudah biadab membuat keluarga Rafli menjadi korban. Bahkan ia rela jika harus melakukan aksi nyawa dibalas nyawa. Karena Dodit tidak pernah ikhlas orang yang sudah dianggap keluarganya diperlakukan seperti itu. Sayangnya Mbak Purwo menolak permintaan Dodit. Bagaimanapun santet bukan perkara yang sepele, apalagi jika menyangkut nyawa manusia. Untuk seorang Dodit sendiri,
dianggap tidak setara untuk nyawanya yang minta ditukar dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sejauh apapun Dodit mencoba membujuk Mbak Purwo agar membalas perlakuan santet itu, Mbak Purwo tetap menolak. Hatinya tidak akan bergeming sekalipun Dodit bersimpuh di hadapannya, karena sekali lagi, santet dibalas dengan santet, tidak akan pernah ada habisnya. Pada titik putus asa, ketika akan pulang, Dodit kemudian bertemu dengan putra sematawayang Mbak Purwo yang baru saja pulang dari tempat yang jauh. Dodit sebenarnya sudah mengenal putra Mbak Purwo jauh-jauh hari, namun karena jarang bertemu, jadi Dodit agak terkejut bisa melihatnya lagi. Mas Nanang, begitu orang biasa memanggilnya. Usianya masih muda, mungkin lebih tua beberapa tahun dari Dodit. Saat itu Nanang berniat istirahat di rumah setelah perjalanan jauh. Namun melihat Dodit yang nampak lesu, dia pun bertanya ada berita buruk apa yang membuat Dodit sedih. Dodit kemudian menceritakan semuanya, satu persatu, mulai dari Indah kakak Rafli sampai nasib ibunya. Nanang yang pada dasarnya nyaris seperti pinang dibelah dua sama Mbak Purwo, sontak langsung berdiri. Dia mengajak Dodit masuk ke gubuknya. Dodit diminta menulis nama orang itu. Dodit tidak tahu kenapa Nanang meminta hal itu, tapi Dodit kemudian melakukan seperti apa yang dia perintahkan. Setelah dia menulis nama dari wanita yang dituding sebagai pengirim santet itu, Nanang kemudian membakarnya dari api di atas batok kelapa yang sudah menghitam. Nanang kemudian memberi serabut kelapa yang diguyur menggunakan minyak wangi dan memberikannya kepada Dodit. Bawa, berikan ke temanmu, kalau memang dia ingin menuntut balas, aku yang menjamin dosa. Dodit melakukannya. Dia membawa serabut kelapa yang ditekuk kecil dan memberikannya kepada Rafli. Rafli awalnya bingung benda apa yang ada di tangan Dodit. Dodit kemudian menyuruh Rafli menelannya kalau memang ingin memberi pelajaran sama adik dari ibunya. Rafli yang masih menaruh dendam dalam hatinya sontak melakukan apa yang Dodit perintahkan. Setelah itu Dodit menemui Nanang untuk menyampaikan kabar itu. Nanang kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang saja. Biarkan waktu yang bekerja. Dia hanya perlu melihat apa yang akan terjadi. 3 hari setelah kejadian itu, Dodit dipanggil oleh Rafli. Dia memberi kabar kalau anak sulung tantenya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Konon dia muntah darah terus-menerus. Sudah dibawa ke dokter tidak mempan, sampai akhirnya gadis itu meninggal dengan kulit kemerahan. Tapi itu masih awal. Berikutnya, setiap 1 minggu sekali akan ada keluarga dari tantenya Rafli yang mati dengan cara yang berbeda-beda. Dimulai dari anak keduanya, kemudian ketiga, sampai suaminya. Bahkan tante Rafli dibuat menjadi hancur sehancur-hancurnya. Saat semua penghuni di rumahnya ke liang kubur satu persatu, hanya dia seorang diri yang lumpuh dan mendapati badannya terasa panas, seperti dibakar oleh api yang tidak terlihat. Ujung kukunya penuh dengan darah dari bekas menggaruk kulit badannya. Rambutnya juga rontok terus-menerus dan dia tidak pernah meninggalkan rumah karena konon setiap dia mau keluar, di depan rumahnya sudah berdiri banyak sekali sosok kiriman yang mengerikan yang menjaga rumahnya. Baik Rafli dan Dodit tidak menduga sebelumnya kalau apa yang dilakukan oleh Nanang rupanya bisa sampai seperti ini. Pada akhirnya Tante Rafli akhirnya tidak pernah lagi bisa sembuh, dan Rafli sendiri setelah melihat apa yang terjadi tidak menemukan kepuasan yang ia cari. Rupanya ini maksud dari perkataan Mbak Purwo. Saling kirim santet memang bukan jawaban, apalagi jika didasari dengan dendam. Di tahap itu Dodit menyadari jika pengalamannya melihat dunia jauh berbeda dengan bagaimana Mbak Purwo melihat dunia ini. Yang menang jadi arang, sementara yang kalah jadi abu. Begitulah kalau melihat kondisi keluarga Rafli sekarang. Sejak saat itu Dodit tidak pernah mendengar apapun yang berhubungan dengan santet. Tapi rupanya dunia memang dipenuhi dengan misteri. Suatu hari saat Dodit datang berkunjung ke rumah Mbak Purwo, dia bertemu dengan Nanang yang mengatakan kalau lebih baik Dodit pulang karena untuk waktu yang lama mungkin Dodit tidak akan melihat Mbak Purwo dulu. Alasannya Nanang enggan mengatakannya. Tapi pada dasarnya Dodit memang keras kepala. Besok dan besoknya lagi dia datang sampai Nanang akhirnya lelah dan mau mengalah.
Dia akan menunjukkan rizki di mana Mbah Purwo bapaknya itu sekarang berada. Tapi Nanang meminta Dodit berjanji, apapun yang dia lihat, Dodit hanya perlu diam saja dan tidak usah bicara. Dodit mengangguk dan mau menyetujui persyaratan itu. Maka Nanang mengajak Dodit ke gubuk yang jauh di belakang, di dekat kebun kelapa. Di sana ada kandang kambing dan sapi milik Mbah Purwo. Sejak menginjak tempat itu, Dodit tiba-tiba menutup hidung. Dia mencium bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai tikus atau tai sapi. Saking busuknya bau itu, Dodit harus bernafas menggunakan mulut. Sampai-sampai beberapa kali Dodit rasanya ingin muntah. Anehnya, Nanang sama sekali tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Dodit. Mungkin sudah terbiasa. Singkat cerita, mereka berhenti di depan sebuah pintu gubuk, dan dari dalam sanalah bau yang jauh lebih busuk itu berasal. Dodit bingung apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Saat pintu dibuka, Nanang menyuruh Dodit masuk lebih dulu, tentu dengan bau yang semakin membuat mual-mual. Tapi Dodit sudah kadung penasaran untuk melihat hubungan tempat ini dengan Mbah Purwo. Dan di sanalah Dodit kemudian melihat beliau. Hanya saja beliau, Dodit terdiam lama. Mbah Purwo nampak begitu ganjil, di mana sekujur tubuhnya dibalut kain kafan menyerupai pocong, namun dalam kondisi digantung, tidak menyentuh tanah. Masalahnya, di bawah tubuh Mbah Purwo yang tergantung itu, ada kotoran dan air kencing Mbah Purwo yang sudah menumpuk. Tapi dari semua pemandangan paling aneh sekalipun, Dodit tercekat melihat kain kafan putih itu, rupanya terus-menerus mengeluarkan darah. Nanang kemudian berkata, dari 7 lubang di tubuhnya, semuanya mengeluarkan darah, kotoran dan nanah. Alias, Mbah Purwo sedang dalam kondisi disantet oleh bukan sembarang orang. Karena siapapun yang melakukan ini sudah mengambil resiko yang paling gila, mengingat Mbah Purwo selalu menolak untuk membalas santet. Tapi sebelum Nanang membantunya, bapaknya sempat bersumpah akan menyiksa, membuat orang yang sudah melakukan ini kepadanya minta dan memohon mati daripada hidup dalam keputusasaan. Masalahnya Dodit masih tidak tahu apa yang dilakukan Mbah Purwo dengan membalut badannya seperti pocong ini. Dodit kemudian mendekat. Dia berniat bertanya siapa yang sudah melakukan ini kepada Mbah Purwo. Namun Nanang menghentikannya. Dia bilang, Bapak sedang puasa ngomong, dan dia sudah bersumpah dengan nyawanya menjadi jaminannya. Jadi selama 40 hari, mulutnya tidak akan pernah bicara. 40 hari. Dodit tidak menduga ada puasa yang seperti itu. Sebenarnya Dodit sudah mendengar tentang puasa ngomong 40 hari ini, yang konon digunakan untuk wirid terus-menerus di dalam hati. Tapi Dodit tidak mau lebih tahu detail bagaimana cara melakukan itu, maka dia menunggu. 40 hari setelah puasa ngomong itu selesai, Mbah Purwo akhirnya keluar dari dalam gubuk busuk itu. Anehnya, saat Mbah Purwo berjalan di depan Dodit, tidak ada lagi bau busuk, justru Dodit mencium wangi kasturi. Mbah Purwo kemudian mandi dan duduk di ruang tamu sendirian. Dodit tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Purwo duduk di ruang tamu. Apa dia masih puasa ngomong seperti sebelumnya? Namun Nanang mengatakan puasanya sudah selesai subuh tadi. Sekarang yang dilakukan bapaknya adalah menunggu. Menunggu siapa? Nanti Dodit akan tahu. Benar saja, tidak berselang lama, pintu rumah diketuk oleh orang yang asing yang menutupi tubuhnya dengan kain hitam. Nanang lantas mendekat dan menyuruhnya masuk. Dia tahu kalau orang itu datang untuk menemui bapaknya, Mbah Purwo. Setelah orang itu dipersilakan masuk, dia langsung bersujud di depan Mbah Purwo. Dodit yang melihatnya tentu saja terkejut. Siapa orang ini dan kenapa tiba-tiba dia bersujud begitu saja? Tidak lama orang asing itu membuka kain yang menutupi badannya. Dengan wajah pucat, Dodit tidak bisa berkomentar. Sekujur badannya penuh dengan luka sayatan pisau atau keris. Semuanya membentuk luka yang terbuka hingga terlihat bagian dalam daging yang berwarna putih dan terus mengeluarkan darah. Lidahnya sudah dia gigit, bahkan sampai dipotong, tapi orang itu tidak kunjung mati. Dia memohon, tapi tidak bisa bicara. Giginya sudah rontok dan lehernya nyaris teriris setengahnya. Dia tahu Mbah Purwo sudah melakukan sesuatu kepadanya.
Dia hanya bersujud lalu menciumi kaki Mbah Purwo, tapi Mbah Purwo hanya diam saja. Lama sekali orang asing itu didiamkan. Sampai karena mungkin tidak tega melihat kondisi orang yang putus asa, Mbah Purwo membisiki di telinga anak. Kemudian anak Mbah Purwo ini membawa orang asing itu sambil memberinya catatan. Dan sejak hari itu, Dodit tidak pernah melihat orang asing itu datang lagi. Ini menjadi kali pertama Dodit melihat Mbah Purwo sampai seperti itu. Hal ini menegaskan kalau sebagaimanapun orang tua itu berbuat, dia tetaplah seorang manusia biasa. Suatu hari, Mbah Purwo mengunjungi rumah Dodit, hal yang jarang beliau lakukan selama hidupnya. Dodit sendiri awalnya tidak tahu apa tujuannya ke rumahnya. Sampai pada akhirnya, Mbah Purwo mengatakan kalau dia mencari orang yang mau mengambil barang-barang yang ada di gudang. Salah satunya payung rojo yang memiliki 3 tingkatan itu. Dodit tidak mengerti maksud kata-kata Simbah. Dengan wajah yang tenang, Mbah Purwo kemudian mengatakan kalau sebentar lagi, tidak lama dari malam ini, dia mungkin akan mati. Dan kalau dia mati, dia mau payung itu dibawa oleh Dodit. Karena gak banyak orang bisa atau kuat menanggungnya. Singkat cerita, Mbah Purwo menceritakan bagaimana dia dulu bisa dapat payung itu. Jadi saat Mbah Purwo muda dulu, dia dan ketiga temannya sampai di tahapan untuk mewujud sifat lelaku yang konon ada di dalam diri mereka berempat. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu gunung yang bisa dipakai orang untuk meminta pesugihan. Mereka ke sana dengan niat bertapa. Keempatnya sama-sama kuat. Sampai hari ke-7 sudah banyak sekali ajakan atau permintaan dari berbagai jenis makhluk, mulai yang menawarkan harta, wanita, sampai penawaran yang bahkan sulit untuk ditolak jika seseorang masih memiliki nafsu. Untungnya keempat-empatnya lolos. Tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya, mereka berempat tidak mendapatkan benda keramat seperti saat semedi di tempat-tempat lelaku. Dari keempat orang yang duduk bersila ini, mereka hanya melihat satu benda yang tertancap di depan mereka semua, yaitu payung tingkat 3. Sejak awal mereka tahu kalau payung tingkat 3 itu diperuntukkan untuk para rojo. Dan dari mereka berempat, tidak ada yang menyandang gelar bangsawan. Jadi bagaimana mungkin mereka mendapat benda ini? Singkat cerita, akhirnya mereka berembuk siapa yang akan membawa payung ini pulang. Mbah Purwo waktu itu sejak awal memang tidak tertarik dengan benda keramat semacam itu. Jadi dia memberikan suaranya untuk siapapun yang menginginkannya. Si wanita yang menjadi satu-satunya dalam kelompok itu juga enggan menyimpan payung itu. Alasannya tidak diketahui. Tapi dari 2 orang laki-laki yang tersisa, mereka berebut saling menginginkan payung itu apapun yang terjadi. Melihat tingkah laku yang mulai menjurus ke arah kekerasan, Mbah Purwo menyarankan agar payung itu disimpan oleh pihak wanita saja. Hal ini dilakukan untuk menghormati sebagai seorang kesatria. Akhirnya semua orang sepakat. Sebenarnya si wanita masih menolak, tapi untuk menghindari kekerasan itu, pada akhirnya si wanita mau dan menerima. Selama payung itu disimpan di rumah si wanita, berbagai keinginan dan tujuan keluarga si wanita tercapai. Bahkan dia bisa duduk menjadi seorang wali kota di tempat dia tinggal. Sayangnya, semakin cepat dia mendapat kejayaan, semakin cepat pula maut datang mendekat. Pada akhirnya si wanita meninggal dunia dan payung itu ditolak oleh suami si wanita itu. Dia ketakutan, konon setiap malam di dalam kamar tempat payung itu disimpan, berbagai suara dan keanehan seringkali muncul. Pernah ada suara kereta kuda, juga dengan suara cambuk. Tidak hanya si suami, tapi semua keluarga juga tidak sanggup dengan keberadaan payung itu. Maka Mbah Purwo dan kedua teman lamanya datang untuk berembuk apakah perlu payung itu dibawa oleh salah satu dari mereka. Waktu itu Mbah Purwo juga masih tidak tertarik untuk menyimpan payung itu. Maka kedua temannya ini lalu saling berebut, tapi tidak menemukan ujung. Tidak ada yang saling sepakat dan tidak ada jalan keluar sampai keduanya bahkan akhirnya berakhir meregang nyawa yang konon katanya saling kirim mengirim santet satu sama lain. Mungkin hal itu juga yang membuat Mbah Purwo enggan mengirim santet kepada siapapun
kecuali karena sesuatu yang tidak bisa dia terima. Maka setelah meninggalnya kedua teman Bapurwo, terpaksa dia mau menyimpan payung itu ke rumahnya. Dan sejak payung itu disimpan di rumahnya, setiap hari dia didatangi oleh sosok yang cantik, kadang menjadi orang yang tampan. Dia menawari banyak hal kepada Bapurwo asal mau memberi payung itu semacam sesaji atau korban yang berasal dari tangannya. Untungnya Bapurwo sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh teman Bapurwo, si wanita yang malang yang berhasil mendapat segalanya. Tapi di lain hal, dia juga langsung kehilangan semuanya. Payung itu disimpan di ruangan yang digembok dengan rapat, dibiarkan begitu saja. Yang terpenting, Bapurwo menjamin payung itu sebagai benda yang menjadi hak milik, sehingga tidak semena-mena membujuk dan meminta pada sembarang orang. Tapi Bapurwo sudah merasa dia di ujung tanduk, maka dia meminta pada Dodit sebagai orang yang bisa dan pantas menerima payung tingkat 3 itu. Sayangnya Dodit masih menolak. Ia enggan berhubungan dengan dunia yang seperti itu, dan lagi dia takut tidak sanggup menghadapi godaan itu. Bapurwo kemudian mengajukan jalan keluar. Payung itu menjadi hak milik Dodit, tapi dia tidak perlu dikeluarkan dari dalam gudang. Awalnya Dodit masih akan menolak, tapi Bapurwo menyebut nama Nanang. Dia tahu putranya tidak akan sanggup menghadapi godaan. Pada akhirnya Dodit terpaksa setuju dengan syarat payung itu tetap ada di sana. Bapurwo tersenyum, kemudian beliau izin meminjam kamar mandi. Sejak tadi dia sudah menahan kencing. Dodit pun mengiyakan permintaan itu. Ia antar ke kamar mandi belakang. Saat sedang menunggu Bapurwo di dalam, yang mana suara air terdengar mengguyur lantai, tiba-tiba istri Dodit datang dan memberitahu kalau ada tamu. Dodit pun berteriak pada Bapurwo kalau dia akan keluar sebentar menemui tamu yang datang. Rupanya tamu itu Nanang, putra dari Bapurwo. Nanang menatap Dodit lalu menyampaikan berita kalau Bapurwo baru saja meninggal sore tadi sebelum maghrib. Mendengar itu Dodit hanya bisa menelan ludah sambil berujar, "Lah, bapakmu baru aja kesini, itu dia di belakang." Nanang tentu saja kaget. Maka mereka berdua pergi ke kamar mandi. Dengan wajah penasaran, Dodit mendorong pintu kamar mandi. Saat mereka berdua melihat apa yang ada di dalamnya, Dodit terdiam karena kamar mandi dalam kondisi kosong. Maka detik itu, Dodit tahu kalau mulai detik ini, dia adalah pemilik payung itu. Ia juga sudah mengatakan hal itu kepada Nanang. Untungnya anak Bapurwo itu legowo kalau memang payung itu sudah diwariskan kepada Dodit. Hanya saja sejak saat itu, Dodit sering didatangi tamu tidak dikenal. Ia menawari banyak hal, banyak yang bahkan tidak bisa ditolak oleh sembarangan orang. Tapi Dodit tidak pernah mau dan tidak akan lagi bersinggungan dengan apapun yang masuk dalam bentuk lelaku. Dia adalah orang biasa dan akan tetap menjadi biasa. Sejak saat itu Dodit menyimpan semua lika-liku hidupnya, menceritakannya kepada saya, dan saya menuliskannya di media ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.